Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman sebut banyak celah korupsi di program MBG. Presiden Prabowo Subianto telah meminta KSP untuk mengecek celah korupsi tersebut. Apa saja celah korupsi di program MBG dan bagaimana KSP akan mengusutnya? Kita langsung bersama pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadana, dan peneliti ICW Wana Alamsyah. Selamat malam Mas Kurnia, selamat malam Mas Alamsyah. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Kurnia dulu kalau begitu. Mas, Presiden kan meminta KSP memeriksa celah korupsi program MBG. Apakah ini artinya Presiden sudah tahu ada dugaan korupsi? Iya, ini sebenarnya sebagai bentuk dari keseriusan Presiden dalam konteks mengawasi berjalannya program-program strategis Presiden. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Sebab program ini mempunyai banyak sekali dampak, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, peningkatan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, program ini dengan anggaran yang cukup besar harus dipastikan alokasinya itu berjalan secara benar. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Dudung, itu mengecek bagaimana sebenarnya proses berjalannya makan bergizi gratis ini. Ini juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat, anak-anak sebagai penerima manfaat MBG dari praktik-praktik korupsi itu sendiri. Tentu dalam hal ini Presiden membuka ruang kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan, bahkan kalau terkait dengan pengecekan adanya pelanggaran hukum, tentu Presiden membuka akses kepada aparat penegak hukum untuk turut memastikan program ini berjalan sebagaimana. Mas Kurnia, tapi pertanyaan begini, sudah MBG sudah berjalan sekitar 1,5 tahun, bukan? Lalu kenapa kira-kira sekarang ini Presiden akhirnya mempertegas untuk melakukan pemeriksaan? Jangan-jangan ada celah korupsi? Apakah memang ada temuan tertentu? Sebenarnya ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Presiden. Presiden juga mengecek program-program yang lain, tidak hanya makan bergizi gratis, untuk dilihat evaluasinya seperti apa. Namun sebagaimana tadi dalam VT Kompas TV juga disampaikan oleh KSP bahwa ada potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana tadi disampaikan jual beli titik dan lain sebagainya, itu yang nanti akan didalami lebih lanjut oleh KSP dan juga pihak-pihak lain yang dianggap relevan untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut. Ya, nanti saya lanjutkan lagi ke Anda. Saya ke Mas Alamsyah. Malamsyah, ICW saya lihat beberapa kali melakukan rilis begitu terkait dengan dugaan-dugaan korupsi di MBG. Apa saja temuan dari ICW selama ini dari tahun 2025 hingga tahun 2026? Ya, terima kasih banyak Mbak. Paling tidak ada 3 temuan besar yang kami. Pertama, dengan politik patronase di dalam konteks pengelolaan MBG ini. Di beberapa bulan yang lalu kami merilis satu kajian bagaimana kemudian pengelolaan MBG ini itu ternyata diisi atau dinikmati itu oleh beberapa kalangan pejabat publik. Paling tidak misalkan catatan kami ada politik, ada aktor politik, ada penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan juga militer begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian dalam konteks pembangunan SPPG, kami melihat bahwa ada beberapa ada dugaan markup atau ketidaksesuaian harga di dalam proses pembangunan SPPG. Berdasarkan hasil catatan kami, paling tidak rentang harga pembangunannya itu sekitar 600 juta sampai 2 miliar begitu. Nah, ini yang menjadi titik persoalan. Dan terakhir adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Hari ini kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal yang dilakukan oleh ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengapa? Karena kita telah melihat cukup jelas bagaimana kemudian kemarahan publik atas amburadulnya, ugal-ugalannya tata kelola MBG yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sayangnya dan mirisnya adalah Prabowo baru merespon itu baru-baru ini saja begitu. Padahal kritik tersebut itu sudah disampaikan sejak lama. Dan ini yang menjadi persoalan penting. Rasanya KSP itu juga atau pemerintah itu rasanya juga jangan hanya fokus pada penarikan jatah uang untuk pembangunan SPPG saja. Kalau seandainya Prabowo
konsisten dengan omongannya pada tahun 2024 misalkan mengenai koncoisme dan lain sebagainya, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Banyak sejumlah aktor politik, pejabat publik Oke. yang kami itu juga memiliki keterkaitan dengan MBG ini. Jadi menurut Anda sikap Presiden saat ini terlambat untuk melakukan penelusuran terkait dengan penggunaan dana MBG dan programnya? Bagi saya sangat terlambat begitu, Sangat karena terlambat. kritik sudah selesai ketika proses di awalnya itu bermasalah begitu, Mbak. Oke, Mas Kurnia, silahkan dijawab. Ini Presiden, Istana, pemerintah terlalu lambat untuk melakukan ataupun mengusut dugaan korupsi di MBG. Jawaban Anda? Ya, setidaknya sudah lebih dari 1.500 SPPG yang disuspend karena melakukan pelanggaran oleh Badan Gizi Nasional. Tentu itu sebagai bentuk koreksi dari internal pemerintah terhadap penyelenggara MBG ini yang dianggap tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Itu satu hal. Kemudian poin kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Wana tadi, ada sejumlah temuan, itulah yang nanti akan coba diverifikasi lebih lanjut oleh KSP, apakah di sana ada pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana korupsi atau tidak. Apalagi tadi disampaikan sudah beberapa laporan masuk ke aparat penegak hukum dan Presiden sebenarnya sangat terbuka, justru berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan kritik, masukan, bahkan ingin memastikan program MBG ini berjalan dan tidak ada nuansa praktik korupsi di sana. Mas Kurnia, kalau saya potong, maaf, kritikan terhadap program MBG ini sudah lama didengungkan, ICW sudah berkali-kali mengeluarkan rilis terkait dugaan. Tapi pertanyaannya adalah tadi disampaikan oleh Mas Alamsyah bahwa pemerintah dianggap terlalu terlambat untuk merespons sejumlah kritikan terhadap MBG. Anda tidak mengaminkan hal itu? Tadi di awal sebenarnya saya sampaikan bahwa sampai di bulan April ini sudah lebih dari 1.500 SPPG yang disuspend. Suspend itu kan artinya internal pemerintah mengakui adanya problematika di dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Maka dari itu sanksi dijatuhkan. Untuk memastikan program MBG ini berjalan sebagaimana mestinya, dari aspek tindak pidana korupsi, Presiden hari ini sudah memerintahkan kepada KSP untuk menelusuri lebih lanjut. Apalagi yang saya tahu sudah ada kajian dari Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan MBG. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi sudah saya jawab di bagian awal. Oke, baik, saya ke Mas Alamsyah. Yang diperintahkan oleh Presiden adalah KSP. Menurut Anda sudah tepat atau harusnya ada pihak lain yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan MBG? Itu menjadi catatan penting juga, Mbak. Jika memang telah banyak kritik, terutama terkait dengan tata kelola MBG, dan ada pelanggaran atau bahkan tindak pidana hukum, kenapa ini diserahkan kepada KSP? Kalau seandainya kita melihat misalkan ketika ada upaya atau dugaan tindak pidana yang dilakukan begitu oleh BGN, rasanya ini bukan ranahnya KSP saja, bukan ranah KSP begitu, melainkan ini ranahnya penegak hukum. Dan seharusnya adalah Presiden memerintahkan kepada penegak hukum untuk melakukan, pertama misalkan dalam konteks KPK memiliki Deputi Monitoring dan Pencegahan. Pertama, perintahkan terlebih dahulu KPK untuk melakukan upaya monitoring dan pengawasan terhadap MBG ini agar prosesnya itu sesuai dengan kritikan publik. Dan kemudian yang kedua adalah KPK harus menelusuri informasi yang disampaikan oleh publik melalui platform yang kemudian itu patut diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada temuan kami patut diduga kepemilikan yayasan-yayasan SPPG ini itu dimiliki oleh segelintir pejabat publik begitu. Baik itu individu di politik ataupun juga penegak hukum. Paling tidak misalkan catatan kami adalah ada sekitar 7 individu itu yang berasal dari Partai Gerindra. Pertanyaannya adalah apakah Presiden juga ingin jika konsisten begitu ya, apakah Presiden juga harus melakukan upaya untuk memberikan peringatan kepada kadernya sendiri begitu. Jadi rasanya ketika ini dilemparkan kepada KSP, pertama
rasanya itu belum tepat, dan yang kedua jika memang ada dugaan tindak pidana hukum, rasanya penegak hukumlah yang harusnya bergerak begitu, bukan KSP begitu. Jangan sampai, dan terakhir, jangan sampai ketika KSP ini masuk, ini malah dijadikan sebagai bahan untuk memoderasi bahwa ini tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya, dan jangan sampai juga temuannya itu hanya dikerucutkan kepada persoalan yang disampaikan oleh KSP. Jadi Mas Kurnia, bagaimana Anda menjawab keraguan bahwa nantinya KSP bisa memproses atau menindaklanjuti sampai tuntas terkait dengan penyelewengan kalau ada dugaan MBG? Nanti dijawab saudara, kami silakan kembali tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Sebelum saya ke Mas Kurnia, saya sekali lagi mempertegas kepada Mas Alamsyah. Mas Alamsyah, kalau memang Presiden meminta KSP yang mengecek celah korupsi di MBG, menurut Anda, sekali lagi, kenapa ke KSP? Apa ini ada kaitannya karena aparat hukum punya dapur MBG? Ya, pertama yang mau saya perjelas dan pertegas adalah mengapa tadi saya sampaikan penting untuk KPK melakukan penelusuran, bukan penegak hukum lain. Karena dalam catatan kami, dalam hasil riset kami, pemantauan kami, itu menunjukkan bahwa kepolisian dan juga kejaksaan itu mereka memiliki terafiliasi dengan yayasan SPPG dan memiliki SPPG begitu. Jadi ketika diberikan kewenangan penegakan hukum kepada kepolisian dan kejaksaan, maka kami tidak yakin bahwa prosesnya imparsial, sehingga yang penting yang seharusnya dilakukan adalah berikan kewenangan tersebut kepada KPK untuk menelusuri sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan perkara begitu. Oke, baik, Mas Kurnia, untuk menghindari konflik kepentingan harusnya diserahkan ke KPK bukan ke KSP. Jawaban Anda? Yang pertama, lembaga kantor staf kepresidenan itu bertugas untuk memastikan program-program pemerintah itu berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ketika ada permintaan atau perintah dari Presiden terhadap kepala KSP, itu merupakan hal yang amat sangat lumrah, apalagi konsep keberadaan kelembagaan KSP sejak era pemerintahan sebelumnya, itu juga rutin memanggil kementerian-kementerian jika ada bottlenecking saat penyelenggaraan program-program, khususnya program prioritas pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang KPK, sebenarnya tadi sempat saya sampaikan sudah ada kajian dari Kedeputian Pencegahan KPK, dan tentu ini menjadi bacaan pemerintah juga dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Setidaknya ada 8 catatan KPK dan ada kurang lebih 7 rekomendasi KPK perbaikan agar program MBG ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden. Jadi dan juga kalau terkait secara dengan realnya, apa yang bisa dilakukan oleh KSP nanti, Mas, selain melakukan evaluasi? Ya, ini kan ada 2 hal ya. Yang pertama, untuk mengecek apakah penyelenggaraan secara administrasi itu telah berjalan baik atau tidak. Ketika itu ada hambatan atau bottlenecking di sana, maka KSP bisa memanggil pihak-pihak tertentu dan dilihat apa kekurangannya dan harus bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, ketika ada praktik korupsi, tentu berdasarkan hukum bukan KSP wilayahnya. Karena memang KSP tidak bisa melakukan penyidikan terhadap praktik korupsi. Dan itu dibuka lebar-lebar kepada aparat penegak hukum untuk bisa turut menindaklanjuti arahan Presiden dan mengecek apakah ada pelanggaran hukum. Dan kalau ada pelanggaran hukum tentu ya silahkan saja untuk mengusut hal tersebut. Tidak ada juga larangan dari Presiden untuk mengekang program-program pemerintah agar tidak diusut oleh penegak hukum. Nah, tapi justru itu Mas, tadi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa KPK punya temuan ada 8 butir tuh Mas. Tidakkah temuan itu harusnya bisa ditindaklanjuti oleh KPK saja? Temuan itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK kalau dibaca temuan itu terlebih dahulu. Temuan itu ada yang bersifat administratif, dibutuhkan pengawasan administratif dari pemerintah. Ya kalau KPK mau menindaklanjuti menjadi penindakan ya silakan saja. Pemerintah kan tidak pernah mengatakan program MBG tidak boleh diusut oleh aparat penegak hukum. Jadi itu concernnya. Kalau ada temuan ya silakan. Toh KPK, kepolisian, kejaksaan agung kan punya kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap praktik korupsi. Demikian, Mbak.
Baik, Mas Alamsyah, kita tahu KPK sudah punya temuan bukan? Tapi tampaknya hanya memberikan pengumuman temuan itu, ada dugaan pelanggaran, tapi tidak ada tindak lanjut yang lebih luas lagi. Menurut Anda kenapa? Mas Alamsyah. Ya, pertama kalau bicara tentang temuan, misalkan salah satu temuannya adalah berkaitan dengan regulasi Ya, yang tidak regulasi memadai. pelaksanaan MBG belum memadai katanya. Yes, benar. Nah, yang menjadi titik persoalan adalah kapan Prabowo menyampaikan secara tegas ke Dadan untuk memperbaiki kepala BGN begitu untuk memperbaiki atau memperkuat regulasi yang dimiliki dalam konteks pengelolaan MBG begitu. Nah, sebab kalau seandainya kita bicara tentang penguatan regulasi, pertanyaan mendasarnya adalah ketika regulasi banyak yang bolong dan kemudian banyak siswa keracunan, lalu kemudian banyaknya markup dan lain sebagainya. Apakah tidak lebih bijak MBG ini dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu evaluasi berjalan secara holistik? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Jangan sampai kemudian, oke, banyak sekali rekomendasi, temuannya sudah banyak, tapi hanya menguap begitu saja, tanpa adanya aksi yang konkret begitu. Pertanyaan sederhananya ketika KPK mengeluarkan rekomendasi tersebut, apakah BGN atau pemerintah secara umum memiliki roadmap untuk memperbaiki temuan KPK tersebut? Kalau seandainya tidak, maka rasanya bagi kami temuan KPK itu hanya dijadikan sebagai alasan temuan KPK itu rasanya sulit untuk dijadikan sebagai sesuatu yang konkret ketika memang tidak ada rencana dari pemerintah untuk memperbaiki bahkan sampai kapan catatan yang KPK sampaikan ini akan diperbaiki begitu. Ya. Ini penting untuk dijawab oleh pemerintah, terutama kepastian. Roadmap untuk mengetahui kasus ini lebih jauh, begitu maksudnya dugaan korupsi MBG, Mas Kurnia yang ditanyakan oleh Mas Alamsyah. Jawaban pemerintah seperti apa? Jangan sampai cuma menguap saja katanya. Ya, sederhananya begini. Ketika ada banyak SPPG yang disuspend, bukankah itu sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Mas, pemerintah? terkait dengan suspend itu kan apakah termasuk juga konsen Presiden terkait dengan SPPG disuspend, lalu kemudian dikatakan oleh Kepala BGN tetap mendapat insentif? Itu kali ya dimaksud ya? Enggak, bukan seperti itu. Tapi saya mau sampaikan begini. Ada banyak aspirasi yang masuk kepada pemerintah terkait dengan penyelenggaraan MBG. Tidak hanya KPK, tapi masyarakat juga sering memberikan masukan. Misalnya memberikan masukan terkait makanan yang keliru ketika disampaikan kepada penerima manfaat. Maka dari itu, aspirasi-aspirasi masyarakat itu ditangkap oleh BGN dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap SPPG tersebut. Itu namanya sanksi administratif. Ketika ada sanksi penegakan hukum, pemerintah terbuka. Jadi silahkan saja ditindaklanjuti, misalnya dari temuan pencegahan KPK naik ke penindakan. Kalau ada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara yang melakukan kegiatan distribusi MBG, ya silakan saja. Itu tidak pernah menjadi permasalahan bagi pemerintah. Justru pemerintah mendukung hal tersebut. Oke, Mas Kurnia, jawab pertanyaan saya dengan singkat dan jelas, Mas. Apakah memang ketika Presiden akhirnya menginstruksikan untuk melihat celah-celah korupsi di MBG, ini berkaitan dengan akumulasi sejumlah masalah di program MBG, mulai dari kasus keracunan, kemudian sejumlah anggaran yang diberikan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan MBG, katakanlah misalnya kaos kaki, kemudian jasa IO dan segala macam. Kemudian ini juga kita lihat kemarin Pak Dudung sendiri mengatakan mungkin ada kecurigaan ketika SPPG disuspend tapi tetap diberikan insentif oleh Kepala BGN. Iya, mungkin ini bukan akumulasi, tapi secara berkala memang dilakukan oleh Presiden melalui beberapa jajaran pemerintahannya. Jadi ada banyak, kami memahami sepenuhnya, ada banyak kritik terhadap program penyelenggaraan MBG, namun kritik-kritik itu kami berusaha untuk bisa maksimalkan, untuk bisa menyerap aspirasi itu dengan mengeluarkan perbaikan-perbaikan ke depan.
Singkat saja Mas Alamsyah, terakhir, jadi menurut Anda bagaimana pemerintah memastikan, membuktikan bahwa mereka sangat concern dan akan menindaklanjuti segala temuan-temuan seperti temuan KPK? Oke, basis pertama adalah temuan dari KPK. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan bahwa ada penyusunan untuk memperbaiki tata kelola MBG bukan hanya dari aspek kelembagaannya saja, pengadaan dan lain sebagainya, tapi juga dari aspek kesehatan, terutama dalam aspek gizi begitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pemerintah juga perlu untuk memastikan kapan roadmap tersebut itu selesai. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengawasan di daerah pun ini juga cenderung tidak ada begitu, sehingga pengawasan sentral dari pusat itu mengakibatkan banyak sekali keluhan-keluhan yang ada di daerah itu tidak terserap ke pusat. Dan yang terakhir adalah sejumlah kritik yang ada di media sosial yang disampaikan oleh publik, itu pun kita juga tidak boleh menutup mata ada upaya pembungkaman yang dilakukan oleh para pihak begitu. Dan ini yang penting, dan rasanya pemerintah sampai saat ini tidak mau mendengar atau tidak ingin melihat fakta yang terjadi di lapangan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan pendidikan ataupun melihat program MBG ini untuk kebaikan bersama ya. Terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Mas Alamsyah telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu ya.